Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Koswara. Saya merupakan mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, jurusan musik, prodi angklung dan musik rock. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengetahuan saya mengenai instrumen tradisi yang ada di Bali. Salah satunya adalah jegong. Nah, jegong ini merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, yang dibentuk dan disusun sehingga menjadi seperangkat ensemble gamelan bambu. Menurut artikel yang saya baca, kata jegong itu diambil dari instrumen kesenian gong kebyar yang paling besar. Kesenian jegong ini berasal dari Kabupaten Jembrana, sebuah daerah di Bali Barat, dan diciptakan oleh seniman yang bernama Kiang Geliduh dari dusun sebuah desa, kalau nggak salah itu desa Dangin Tukadaya, pada tahun 1912. Nah, si gamelan jegong ini memiliki ukuran paling besar di antara gamelan bambu lainnya, terutama pada bagian instrumen yang bernama jegogan. Umumnya, gamelan dimainkan dengan posisi duduk. Gamelan jegong ini tidak dimainkan dengan posisi duduk bersila, namun dimainkan dengan posisi berdiri. Ini menjadi salah satu keunikan dari instrumen tersebut. Nah, gamelan jegong biasanya dipakai sebagai sarana hiburan masyarakat dan pengiring upacara keagamaan. Salah satu event yang paling sering menghadirkan jegong yaitu lomba balap kerbau atau biasa disebut lomba makepu. Gamelan jegong menjadi pengiring selama lomba balap kerbau itu berlangsung, sehingga menambah suasana lomba semakin meriah. Nah, dalam seperangkat instrumen gamelan jegong, di situ terdapat beberapa instrumen. Adapun instrumen yang terdapat pada gamelan jegong yaitu 3 instrumen barangan, 3 instrumen kancilan, 3 instrumen suwir, 2 instrumen kuntung, 2 instrumen undir, dan 1 instrumen jegong. Teknik dalam menabuh gamelan jegong itu sendiri ada yang disebut teknik selangkitan. Selangkitan merupakan tabuhan yang dihasilkan oleh kedua tangan dengan menggunakan 2 oktaf dan tidak dimainkan dengan kepala polos dan sangsi, serta dibingkai oleh melodi pokok. Sedangkan untuk teknik oncang-oncangan, dalam teknik bermain instrumen kancilan gamelan jegong adalah jalinan hasil dari 2 motif yang sama serta saling bergantian atau saling mengisi. Begitu kira-kira. Yang kedua, ada instrumen yang disebut dengan rindik Bali. Apakah di antara teman-teman ada yang sudah mengenal rindik Bali atau sudah mengetahui rindik Bali? Jadi, rindik Bali merupakan alat musik tradisional Bali yang berbahan dasar bambu yang digantung di atas ancak. Rindik Bali memiliki tangga nada atau laras slendro, dan instrumen rindik ini dimainkan dengan kedua tangan. Jadi si tangan kiri memainkan melodi utama dan tangan kanan memainkan pola-pola ritme atau jalinan.
Kalau di Sunda mah disebutnya itu carukan. Rindik masuk dalam kualifikasi gamelan golongan madya yang diperkirakan muncul pada masa pemerintahan Belanda atau awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Rindik sangat lekat dengan pola kehidupan masyarakat Bali yang riang gembira, terbuka, mudah bergaul, sederhana namun dinamis dan inovatif. Tergambar dalam alunan gending rindik Bali yang terdengar dalam ruang dan waktu seperti tempat makan, panggung pertunjukan, dan destinasi wisata. Dalam estetika penyajian rindik Bali, para penabuh menggunakan pakaian adat istiadat Bali yang terdiri dari kamen, saput, baju, atau jenis safari lainnya yang pasti menggunakan udeng. Bisa juga menambahkan aksesoris seperti bunga atau bros lainnya. Sikap dalam penyajian rindik Bali, yang pertama, penabuh itu duduk bersila, badan penabuh tegap, pandangan penabuh dominan ke depan, tangan penabuh di atas lutut, begitu kira-kira. Yang selanjutnya ada juga instrumen tradisi yang disebut dengan genggong. Jadi genggong itu merupakan instrumen tradisi Bali yang bentuknya itu sama seperti karindi. Bedanya di ujung genggong itu terdapat tali yang berfungsi untuk menggetarkan suara. Bukan menggetarkan suara, apa ya? Menghasilkan getaran yang nantinya si getaran tersebut akan menimbulkan atau menghasilkan bunyi suara. Dalam pengaplikasiannya atau cara memainkannya, si genggong itu ditaruh di sini di mulut, namun bukan ditiup ya. Jadi si mulutnya itu sebagai penyangga saja. Ujung genggong yang satunya lagi terdapat tali. Nah, si tali tersebut ditarik dan diulur ke arah kanan depan dengan kuat sehingga tali bergetar. Si getaran ini nantinya akan menghasilkan bunyi. Dari segi organologinya, genggong berbentuk persegi panjang dan di bagian tengahnya diiris. Di salah satu ujungnya diikatkan tali yang bisa ditarik untuk menghasilkan getar dan nantinya menghasilkan suara. Suara yang muncul sangat unik, terkesan mirip seperti suara katak. Nah, untuk fungsi dari genggong itu sendiri biasanya sering dimainkan pada saat acara-acara hiburan seperti acara pernikahan, acara-acara adat, maupun saat pertunjukan seni tari, karena genggong itu digunakan sebagai alat musik pengiring. Jadi bukan alat musik melodis ya. Namun di Bali sendiri alat musik itu semakin jarang dikenali orang karena mungkin si instrumen genggong ini tidak dipresentasikan kepada kaum muda sepertinya. Seni musik tradisional khususnya yang berasal dari budaya agraris masih sangat kurang di situ bukan arti yang kurang modern ya, tapi kurang mendapatkan perhatian
penelitian sehingga masyarakat luas kurang mengetahuinya. Seni musik tradisional di Bali yang menjadi pembahasan dalam video ini adalah seni musik tradisional Genggong di Banjar Pegok Selatan yang mungkin satu-satunya masih bertahan di kota Denpasar. Genggong sebagai seni musik tradisional di Banjar sudah ada sekitar tahun 1930-an, dimainkan oleh Iketut Regen atau Cianjur bersama sahabatnya yang memiliki mata pencaharian sama, yaitu sebagai petani. Genggong sebagai alat musik tradisional memiliki bunyi dan teknik yang khas dalam memainkannya, yaitu dengan cara menempelkan pada mulut sambil menggetarkan si jarum itu sendiri dengan cara menarik tali serta menggunakan metode resonansi tenggorokan untuk menghasilkan nada. Genggong itu biasanya terbuat dari pelepah daun enau, dibentuk sedemikian rupa dengan ukuran panjang sekitar 18 sampai 20 cm dan lebar sekitar 1,5 sampai 2 cm, yang terdiri dari mulut cadi, batang cadi, togambi, paha, dan pangisia. Mengenai bahan yang saat ini sangat sulit mendapatkan kelapa daun enau, sehingga saat ini mulai digantikan menggunakan bambu. Genggong di Banjar Pegok Selatan pada masa lampau dimainkan untuk menghibur diri sebagai pengisi waktu beristirahat ketika selesai beraktivitas. Digunakan juga sebagai ajang bersosialisasi, bertemu sapa, dan hingga menjalin cinta kasih. Katanya ya, hasil penelitian saya mengenai fungsi genggong di masa lampau itu ada beberapa poin. Poin pertama, genggong itu berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia dengan dapat menciptakan lagu atau gending yang menceritakan keindahan alam pesawahan yang ada di Denpasar, seperti gending galang kanin dan cerucuk. Poin kedua, genggong ini digunakan sebagai media hiburan masyarakat petani yang tergolong masyarakat agraris ketika beristirahat di sawah dalam aktivitasnya menanam padi, menghalau burung, dan lain. Poin ketiga, genggong ini difungsikan sebagai media komunikasi untuk memanggil para kerabat untuk ikut bermain genggong di sela-sela kesibukan menggarap sawah, dan juga digunakan sebagai media komunikasi dengan lawan jenis untuk menjalin tali silaturahmi tentunya. Poin selanjutnya, genggong ini difungsikan sebagai media integrasi sosial untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antara pemain dengan pemain lainnya. Bahkan dari pemain dengan penikmat atau apresiator. Sedangkan fungsi genggong di masa sekarang mengalami perkembangan secara dinamis, yaitu bisa dijadikan sebagai media pendidikan yang dapat diminati dari gending-gending kuno dengan mengisyaratkan bagaimana pentingnya menjaga alam lingkungan sekitar. Genggong juga dapat mengingatkan generasi sekarang akan sejarah nenek moyangnya sebagai petani yang mampu menciptakan karya seni musik yang sangat indah serta unik. Dan masa sekarang tampak juga pada proses
pengajaran kepada anak-anak mengenai teknik membuat, teknik memainkan, dan merawat alat musik genggong. Yang kedua, fungsi genggong di masa sekarang ini bisa difungsikan sebagai media hiburan juga, tetapi menghiburnya tidak lagi spontanis, melainkan dengan persiapan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu pertunjukan yang beda dari bahkan bisa juga dikolaborasikan dengan alat musik lainnya seperti seperangkat gamelan, biola, cello. Berdasarkan simpulan yang saya ceritakan, itu terus berkembang secara dinamis yang awalnya dimainkan secara spontanis oleh petani, namun sekarang bisa dibuat komposisi baru seperti mengkolaborasikan genggong dengan alat musik lainnya yang nantinya bisa berfungsi sebagai media pengiring tari, media hiburan, dan lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Asep Suara undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.